Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, ya, ini dapat data, ya, ada data, mumpung ada kesempatan. Data tersebut dari bentar, gangguan lewat. Data tersebut adalah data dari Mio NMAX terbaru tahun 2020. Oke, sebelum kita mulai belajar membaca datanya, ya, itu NMAX 2020 yang terbaru, yang ABS itu soket DLC-nya sudah berbeda, kawan, ya. Sudah modelnya kayak begini. Dia pakai 6 pin, ya. Komunikasinya seperti mobil, ya. Tidak seperti yang sebelumnya memakai satu kabel 2 tegangan. Nah, ini sudah pakai gen low kayak mobil, 6 pin. Oke. Adapun data-datanya adalah sebagai berikut, ya. Kecilkan biar sama dengar suara saya saja. Oke. Ini adalah engine speed. Oke. Nah, ini mulai tenang. Sebentar. Nah, kita pause saja. Engine speed. Nah, engine speed adalah RPM. Vehicle speed adalah kecepatan sepeda motor. Injection duration, nah, itu sama dengan durasi injektor. Ignition timing itu adalah timingnya pengapian. ISC valve. Nah, ISC valve ini adalah kontrol putaran langsam. Kontrol putaran langsam itu selalu bergerak. Kontrol putaran langsam bisa kita gunakan sebagai indikasi keadaan ISC, apakah ISC tersebut ujungnya kotor atau tidak. Zaman ngerti ISC, Mas, ya? ISC itu sama dengan air skru, ya, tapi dia terkontrol oleh ECU. Bacaannya itu dia dari O2 sensor, ya. Dari O2 sensor. Makanya kalau motor O2 sensornya nggak bergerak, maka ISC-nya nggak akan bisa baik sendiri. Dari O2 sensor itu dibaca, Mas, yo. Kalau terlalu boros, nah, nanti durasi injektornya dikurangin. Kalau sudah AFR, RPM-nya tinggal dikontrol, digedein atau dikecilin, ya. Misalkan dilihat RPM-nya belum memenuhi syarat, misalkan masih 15, masih targetnya 15, RPM-nya baru 14 misalkan, ya. Ya otomatis kan berarti air skrunya dimundurin supaya anginnya masuk. Nah, kalau anginnya masuk kan RPM-nya gede, tapi itunya kan belum, nanti
AFR-nya kan nanti terlalu miskin, maka tugasnya injektor menambahi durasi injektor dengan patokan adalah melihat AFR yang terbaca. Sumbernya mesti oksigen sensor gitu ya. Baterai voltik itu adalah tegangan baterai. Throttle position sensor. Nah, gini Mas ya, kadang ada yang tanya, saya nggak punya data-data standarnya motor loh. Lah sampean lo pegang scanner. Wis dilihat ae, gak perlu dihafalkan. Sampean kan perlu, mesti kan sampean tanya, TPS, Throttle Position Sensor 0,66. Ini sudah betul apa enggak? Lah ya sampean lihat derajatnya, di bawahnya kan ada derajatnya kan. Lah kalau nutup itu kan berarti harus 0 derajat. Lah kalau misalkan 0,66 itu sampean lihat di bawahnya itu Throttle Position Sensor adalah 2 derajat, ya otomatis keliru. Berarti sampean harus kerjaan sampean harus menurunkan nilai TPS-nya agar turun di 0,0 derajat. Begitu. Jadi sampean itu pegang scanner mahal, ya Mas yo. Maka tidak perlulah ya menghafal terlalu detail itu. Prinsip saja yang perlu dihafalkan, nanti semua akan masuk dengan sendirinya. Tidak perlu menghafal per motor A, per motor B ini sekian, per motor C sekian. Loh sampean ngapal no Yasin rapal-apal kok ya. Botak teman-teman. Nah, jadi nggak perlu dihafalkan secara detail, prinsipnya saja. Misalkan nanti di open throttle, nah itu kan kalau dia DTC, dia keluar dari lingkaran kerja TPS, maka akan timbul foul kode. Itu aja. Ini terus namanya ngeditnya sambil itu Mas ya, mohon maaf kalau nanti ternyata hasilnya jelek. Nah, kita halaman 2 saja langsung. Accelerator position sensor. Nah, begini. Apa itu accelerator position sensor? Ini adalah sensor pedal gas. Nah, kalau di sepeda motor bukan pedal karena di motor pakai hand grip. Ini untuk fasilitas throttle by wire. Nah, begini saya kasih gambaran sederhana. Throttle by wire itu kan kayak begini loh. Kayak TPS ditaruh di throttle position sensor. Tak kasih kamera sampean cek iso masih aku. Sorry. Nah, sensor akselerator itu kan begini Mas ya. Kayak nah itu throttle by wire itu kan kayak gini. Sampean itu kayak ngongkek ini buka TPS atau memainkan TPS, informasi bukaan gasnya, hand gripnya sampean itu dibaca oleh ECU. Lah ECU nanti kemudian meneruskan perintahnya ke throttle by wire, ke motor stepper yang ada di throttle sensor, di throttle itu kan ada motor steppernya. Ini buka 1 derajat, misalkan ECU-nya membaca 1 derajat, maka dia perintahkan membuka yang di throttle itu membuka koinnya itu 1 derajat juga, begitu loh. Jadi kok ewak kabeh aku ya. Jadi itu apa tadi kok. Nah, sensor akselerator itu adalah untuk membaca kondisi bukaan gas yang ada di tangan. Kalau mau sepeda motor berarti bukaan gas hand grip, kalau mobil
berarti pedal gas. Nah, itu juga sampean lihat itu di accelerator position. Nah, itu sampean nggak usah menghafalkan nilainya berapa, cukup baca derajatnya saja. Terus O2 sensor 1 voltage. Nah, ini kenapa yang hidup hanya yang atas ya. Yang nomor 2 tidak hidup. Nah, ini acuannya untuk data mobil. Kalau motor itu kan pos 2 sensornya kan ada satu yang di depan tok, yang di belakang anu kan nggak ada, yang di belakang katalis kan nggak ada, jadi cukup satu saja yang dibaca. Lihat angle sensor, nah, adalah sensor kemiringan. Kalau di motornya fasilitasnya nggak ada ya berarti tidak usah diperhatikan. Kalau ada baru kita perhatikan. Engine temperatur, nah, ini juga tidak perlu dihafalkan Mas. Ini cukup sampean pegang saja. Temperatur yang ada di motor, ya, temperatur mesin sama temperatur terbaca di scanner sampean itu apa kira-kira cocok enggak? Misalkan pagi hari motor belum hidup kok temperaturnya 212. Itu otomatis tidak cocok. Kalau misalkan sudah panas kok kira-kira ini 80 lah kok terbaca 79 berarti tidak ada kesalahan. Intake air temperatur. Nah, ini sama di sensor mak itu kan ada yang munyul dawa cilik. Nah, dia masuk lubang terus nongol di lubang venturi itu ya, yang hitam itu. Nah, itu kan sensornya IAT. Dia membaca suhu yang ada di manifold. Intake air pressure. Nah, IAP, intake air pressure 50,60 kPa. Nah, ini sebenarnya kalau menurut saya motor baru kok sudah sekian, ini berarti mungkin ada setelan klep yang terlalu rapat atau bagaimana. Menjero mengisor ya, aku ana bojoku nak ngisor. Iya, bojoku nak ngisor. Aku wis kadung rekam sepurane. Nah, intake air pressure normalnya berapa Mas? Nah, normalnya motor hidup itu ada di antara 35 sampai 50. Semakin gede nilai intake air pressure, maka semakin kevakuman sebuah hisapan itu semakin berkurang. Nah, kurangi nyedot itu ya Mas, ngisep itu kalau kurang itu kan idealnya itu kan berarti kan karena mungkin bersekernya mulai bocor, setelan klepnya terlalu rapat, manifold bocor lah dan lain sebagainya. Oke, selanjut. Nah, ini halaman kedua masih halaman 2, coba kita halaman 3. Kita ambil yang terang. Halaman 3. Nah, wis. Kita ambil halaman 3. Ya mohon maaf ya. Nah, ini intake air pressure dalam derajat. Atmosphere pressure. Nah, atmospheric pressure. Nah, itu apa? Atmospheric pressure itu kalau sampean di Yamaha itu barometer. Barometer berarti di mana posisi Anda, ya, tekanan udara di sekitar Anda itu ya segitu itu. Ya toh? Biasanya 98, ya, biasanya 101. Nah,
Normalnya berapa? Nah, normalnya itu 100,2 kPa. Nah, kalau angkanya masih segitu berarti barometernya masih normal. Gear position. Nah, gear position ini adalah kondisi gear, kondisi persneleng pada posisi tersebut. Lah, ini terbaca 1. Mungkin kalau di motor tidak ada, Mas ya. Kalau di motor, mungkin itu standar bawaannya kalau pertama 1. Kalau di motor nggak ada gear itu sampai itu apa? Apalagi ini motor matic, masa ada gearnya? Ya otomatis kan masuk 1 aja. Kan kalau di gas itu kan sudah langsung berangkat. Mode 1. Ya. Mode itu mode biasanya. Kalau nggak ada mode berarti kalau mode motor ber-TPS ber-IAP itu seharusnya tidak ada mode. Karena ini ada mode 1 berarti modenya cuman 1. Oil pressure switch. Nah, tidak ada fasilitas ini dalam motor. Coba ini kalau motor berbunyi oil pressure-nya off ya olinya kan berarti nggak jalan. Nah, throttle switch. Nah, pada fasilitas motor-motor tertentu itu throttle switch itu ada. Ya tahu kan? Ada. Nanti kalau mentok, ya, throttle switch itu biasanya kadang-kadang kalau di mobil itu dipakai untuk memposisikan sebagai kondisi stasioner. Nah, parking switch. Nah, itu kalau di motor ada parking switch itu, switch standar jumping dan seterusnya. Oke. Halaman 4. Nah, kita cari dulu brake switch. Nah, brake switch itu switch rem, ya. O2 sensor fuel trim. Nah, kita lihat dulu sebentar. Nah, itu bergerak kan 21. Nah, 21. Nah, misalkan ini berarti 2% dia menambah 2% dari kebutuhan terdefinisi. Kebutuhan BBM terdefinisi dalam ECU, Mas ya. Di ECU itu kan sudah ada didefinisikan kan, Mas. Kalau totalnya TPS sekian, IAT sekian, IAP sekian, RPM sekian, ya buatlah debit sekian. Karena terbaca misalkan terlalu miskin, ya, agak miskin, maka dia full trimnya akan plus sekian. Nambahi untuk kembali lagi agar tercapai AFR 14,7 dibanding 1. Wes tujuannya cuma kita gitu ya, Mas ya. Number of foul detect. Nah, ini adalah nanti kalau sampean buka awal itu kan ada foul kode. Nah, itu kode kerusakan. Ini number of foul detect itu berarti kode kerusakan yang terdeteksi. Karena nggak ada ya berarti 0. Foul detection. Nah, sama saja. Number itu berapa banyaknya ya. Front wheel speed. Nah, ini adalah sensor kecepatan roda depan. Rear wheel speed adalah kecepatan roda belakang. Ya. Nah, makanya motor ini punya TCS mode. Apa itu, Mas, TCS mode? Traction Control System. Itu tugasnya adalah membandingkan RPM roda depan
dan RPM roda belakang. Nah, tugasnya membandingkan kecepatan roda belakang dan roda depan. Kalau misalkan sampean masuk mode 1 ini ya. Mode 1. Sampean bandingkan. Itu membandingkan agar mode selisih ya. Selisih kecepatan roda depan dan roda belakang itu tidak terlalu selisih, ya ta? Misalkan fungsinya ini agar sampean itu tidak sepil ya, tidak ngosek. Nah, istilahnya tidak ngosek. Ini kayak di motor balap itulah. Tidak ngosek. Tidak ada motor balap itu ngosek. Powernya kan gede kan ya. Kalau digas ndodok gitu kan roda belakang kan bisa muter. Nah, itu. Nah, itu nanti kalau digas besar langsung kan dodok. Lah bagaimana Mas kalau misalkan Mas saya terlanjur beli NMAX ini. Lah terus rumah saya ini kampung dalannya becek. Lah kalau embet-embet gimana Mas? Kan ada perbandingan roda depan dan roda belakang. Lah motor saya nggak bisa muter nanti, nggak bisa ngosek. Nah itu disiapkan mode berikutnya. Tinggal sampean pindah mode. Menunya oke Mas ya. Nanti sampean beli coba sendiri. Ya mode traction control system ini. Nomor 4. Brake switch. Nomor 4 sudah. Nah, ini nomor halaman 5. Tinggal TCS switch 2 dan AFR. Nah, AFR-nya lari-lari. Belum bisa tenang. Nah, ini mungkin pengaruh BBM yang jelek atau mungkin pengaruh daripada IAP yang terlalu besar tadi. Tapi dalam kenyataannya asalkan oksigen sensor itu bisa bergerak ya. AFR masih bisa bergerak. Itu motor insya Allah normal. Insya Allah dia akan perbaiki kondisi dirinya sendiri. Ya. Kunci itu Mas ya. Kalau nggak bergerak, nah itu yang berbahaya. Oke, ya kawan-kawan. Nah ini saya terangkan. Ecu information ini sama kalau buka awal ya ini dapatnya ini. Ecu informasi seri ecu. Sama nggak usah buka ecunya di mana, dicatat nomor seri enggak, cukup dicolok nanti ketemu informasi ecunya gitu. Lanjut. Free frame data ini adalah sebuah data yang berhubungan dengan emisi gas buang. Nah, data tersebut bisa kita gunakan untuk acuan ketika ada hasil pembakaran yang tidak sempurna. Itu akan kita bahas nanti sendiri. Monitoring. Nah, monitoring itu ya kayak tadi yang sampean lihat tadi, data monitoring maksudnya atau data standar. Read fault code itu membaca kode kerusakan. Erase fault code menghapus kode kerusakan. Diagnostik itu sama dengan diagnosa, menganalisa sensor satu per satu. Dynamic check itu sama dengan ya kayak di Mio itu ada dynamic check kan cek dinamis kan. Activity test itu aktivitas tes sensor satu per satu. Misalkan injektor dites bagaimana itu. Oke, saya akhiri. Kukira sudah paham semuanya ya.
nanti kita sempurnakan lagi ya satu persatu. Nah, karena ini gambaran awal, ya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kabelnya di 081 357 162037 kalau minat kabel beginian ya.